Nelly membaringkan dirinya dengan tenang di atas tempat tidur, mata lelahnya mulai tertutup perlahan oleh kelelahan. Dia menarik selimut rapat di sekitar tubuhnya, membiarkan kehangatan menenangkannya saat dia merunduk dalam kenyamanan tidurnya. Namun, ketenangannya terputus oleh suatu kejadian yang membuat bulu kuduknya merinding. Saat dia meremkan matanya, memasuki alam mimpi, dia merasakan kehadiran yang tidak biasa di dalam kamar tidurnya. Sebuah aura gelap menyelimutinya, memaksanya untuk membuka matanya lagi. Dan di sudut kamar, di dekat lemari, dia melihat sosok nenek tua yang menakutkan. Nenek itu berdiri di sana dengan rambut panjang yang mengalir menutupi tubuhnya. Matanya memancarkan cahaya samar yang menerangi kegelapan kamar, memperlihatkan gigi yang tajam seperti pisau. Nelly terperangah, tubuhnya membeku dalam ketakutan saat dia menyaksikan sosok itu menghilang dalam bayangan. Nelly bangkit dari tidurnya dalam kepanikan, napasnya tersengal-sengal saat dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, bahwa dia tidak mungkin melihat sesuatu yang begitu menyeramkan dalam kenyataan. Namun, ketakutan yang merayapi pikirannya tidak akan pergi. Hari-hari berlalu tanpa insiden serupa, tetapi bayangan nenek itu masih terpatri dalam benak Nelly. Dia mencoba melupakan kejadian itu, tetapi hatinya terus berdegup kencang setiap kali dia mengingatnya. Kemudian, pada malam bulan Suro, bulan yang dianggap angker menurut kepercayaan setempat, Nelly mendengar suara aneh di atap rumahnya. Suara itu bergema di keheningan malam, seperti tangan bersisik yang menggerayangi atap rumahnya dengan hati-hati. Nelly menutup rapat telinganya dengan tangan gemetar, berharap bahwa suara itu akan hilang begitu saja. Tetapi itu terus bergema, semakin keras dan semakin menakutkan. Dengan hati yang berdebar keras, Nelly mengumpulkan keberanian untuk mengecek keluar. Dia naik ke tangga dan membuka pintu menuju atap. Dan di sana, di bawah cahaya redup bulan Suro, dia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Sebuah tangan bersisik, mirip dengan yang dia lihat dalam mimpi, meraih rangkul di ujung atap rumahnya. Bulu kuduknya merinding saat dia menyaksikan pemandangan itu, dan ketakutan yang mendalam menguasai pikirannya. Tidak mungkin ini hanya mimpi, pikirnya. Tapi apa yang sedang terjadi? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Keesokan harinya, Nelly merasa terjebak dalam keadaan yang aneh. Dia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya, dan ketakutan yang merayapi pikirannya semakin menguat. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya di setiap sudut, mengawasi setiap gerakannya. Pada suatu malam, saat dia pulang dari kerja, Nelly mendengar suara aneh di jalanan. Suara kereta kuda dokar, sebuah suara kuno yang jarang terdengar di zaman modern seperti sekarang. Dia mengintip keluar dari jendela, mencoba mencari sumber suara itu. Dan di sana, di antara rumah-rumah yang gelap, dia melihat bayangan yang menakutkan. Sebuah dokar ditarik oleh kuda hitam yang berkeliaran di jalanan sempit. Lampu-lampu jalan yang redup menerangi wajah para penumpangnya yang samar-samar terlihat. Tapi ketika dokar itu mendekat, Nelly menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Wajah para penumpangnya, mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan gelap yang menatapnya dengan mata kosong. Nelly menutupi mulutnya dengan kedua tangannya, berusaha menekan teriakan yang ingin melolong keluar dari kerongkongannya. Dia merasa seperti masuk ke dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ketakutan dan kecemasan mengikuti Nelly setiap hari, dan dia merasa seperti tidak ada tempat yang aman lagi. Dia merindukan ketenangan yang dulu dia miliki sebelum kejadian misterius itu terjadi. Tetapi sekarang, dia merasa seperti dia terjebak dalam aliran ketakutan yang tak terelakkan. Pada malam terakhirnya di rumah itu, Nelly memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan pergi. Dia tidak bisa lagi tinggal di tempat yang dipenuhi oleh bayangan misterius dan suara aneh yang menghantuinya setiap hari. Dengan hati yang berat, Nelly meninggalkan rumahnya di Banyumas Purwokerto, berharap untuk meninggalkan semua ketakutannya di belakang. Tetapi bahkan saat dia menjauh dari tempat itu, dia merasa seperti bayangan itu akan selalu mengikutinya, mengingatkannya pada ketakutan yang dia alami di masa lalu. Hingga hari ini, Nelly masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya di tahun 2000 awal. Apakah itu hanya imajinasinya yang liar, atau apakah ada kekuatan gaib yang benar-benar menghantui tempat itu? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kisah Nelly tentang pengalaman misteriusnya akan tetap menjadi cerita horor yang menegangkan dan menghantui pikiran siapapun yang mendengarnya.